Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fase prenatal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ima Chandrawati dengan NIM 24070160070. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian fase prenatal, pentingnya fase prenatal, fase-fase prenatal, lalu faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, komplikasi prenatal, dan juga bahaya fisik dan psikologis pada masa prenatal. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian fase prenatal. Jadi, secara umum kata prenatal itu berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan juga natal yang berarti lahir. Jadi pengertian prenatal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal sendiri adalah masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Periode ini dimulai pada waktu konsepsi, yaitu pembuahan dari ovum oleh sperma, dan berakhir pada waktu kelahiran. Menurut pendapat ahli, rentang waktunya itu sekitar 9 bulan 10 hari atau kurang lebih selama 280 hari. Menurut William, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan juga mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan juga orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi pada saat di dalam kandungan. Kenapa sih fase ini itu menjadi penting? Menurut Marliani, masa prenatal memiliki 6 ciri penting, diantaranya 1. Terjadinya pembauran sifat-sifat. 2. Pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan, bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. 3. Pada fase ini, kepastian jenis kelamin itu sudah dapat dipastikan. 4. Pertumbuhan cepat dari sebuah sel berbentuk bulat lalu berkembang setiap anggota tubuh manusia baik eksternal maupun internal. 5. Mengandung banyak bahaya fisik dan juga psikis yang akan saya bahas pada akhir PPT nanti. 6. Membentuk sikap-sikap baru yang baru diciptakan. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Fase ini juga menjadi penentu untuk perkembangan seorang anak di masa-masa berikutnya. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Fase ini juga menjadi penentu untuk perkembangan anak di masa-masa berikutnya. Ada fase-fase prenatal. Secara umumnya, ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal atas 3 tahap perkembangan, yaitu tahap germinal atau zigot, tahap embrio, dan juga tahap janin ataupun fetus. Yang pertama, tahap germinal atau zigot. Periode ini berlangsung sejak ovum dibuahi hingga hari ke-10 hingga hari ke-14. Periode ini meliputi terjadinya zigot yang dilanjutkan dengan pembelahan sel. Pembelahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Setelah terjadi pembelahan sel, lalu terjadilah implantasi. Implantasi itu menempelnya zigot pada dinding uterus yang berlangsung sekitar hari ke-10 setelah pembuahan. Yang kedua ada tahap embrio. Periode kehamilan dengan rentang usia antara akhir minggu kedua sampai dengan akhir minggu ke-8. Ditandai dengan perkembangan yang pesat pada organ tubuh, sistem pernapasan, pencernaan, dan juga saraf. Yang ketiga, ada tahap janin atau fetus. Selanjutnya ada tahap janin atau fetus, yaitu suatu periode kehamilan dengan rentang usia akhir minggu ke-8 hingga awal kelahiran. Fetus itu bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan panjangnya kira-kira 20 kali dari sebelumnya. Sistem organ-organ dan juga tubuh semakin kompleks, dan pada periode ini janin sudah sangat aktif. Selanjutnya ada perkembangan fisik. Di sini saya akan menjelaskan per bulannya. Dimulai dari bulan pertama, yaitu 10 hari setelah konsepsi, sel telur yang telah dibuahi embrio akan bergerak
bergerak turun dari ujung saluran telur menuju rahim dan akhirnya membenamkan diri ke dinding rahim. Di bulan kedua, pada usia ini, tulang punggung, sistem saraf, otak mulai berkembang dan diikuti dengan pertumbuhan tonjolan jantung. Di bulan ketiga, karena usianya semakin banyak, jadi bentuk janin itu semakin mirip dengan bentuk bayi. Di bulan keempat, kerangka janin berkembang semakin proporsional. Di bulan kelima, kantong amnion semakin sempit sehingga ibu semakin merasakan gerakan-gerakan janin. Pada usia bulan kelima ini, jenis kelamin sudah dapat diketahui. Di bulan keenam, pada periode ini, janin sudah bisa mendengarkan suara ibunya dan orang lain dengan jelas. Di bulan ketujuh, janin sudah bisa merasakan nyeri, dan kini si ibu merasakan gerakan janin yang berpindah-pindah. Di bulan ke-8, pada usia ini, janin terlihat lebih besar dan hampir memenuhi rahim, sehingga ibu merasa sesak sehingga gerakan-gerakan bayi mulai terbatas. Dan di bulan terakhir atau di bulan ke-9, pada usia 39 minggu, janin sudah dapat menjalankan fungsi tubuhnya. Dan pada umumnya, posisi bayi sudah berada pada posisi yang siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama ada teratogen, adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Yang kedua ada faktor ibu. Di sini, ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan juga psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Lalu ada faktor ayah. Di sini ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu itu stabil, tenang, dan juga bahagia. Dan terakhir ada faktor lingkungan. Polusi dan juga bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat pada keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan ia konsumsi, karena apapun yang dikonsumsi ibu, maka dikonsumsi juga oleh calon anaknya. Selanjutnya ada komplikasi prenatal. Yang pertama ada kemandulan, yang kedua kehamilan berisiko tinggi. Jadi beberapa ibu itu mengalami kehamilan berisiko ketika mengandung yang mengharuskan mereka untuk bed rest dan perlu minum banyak obat penguat rahim. Lalu ada hamil anggur. Molehidatidosa atau hamil anggur adalah kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung-gelembung cairan yang bentuknya seperti buah anggur. Lalu ada torch, ada kehamilan kosong, di mana kehamilan kosong ini terjadi apabila sel telur berkembang tidak dibuai dengan sempurna, melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Lalu ada miom dan kista. Miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor, sedangkan kista adalah kantong berisi cairan. Lalu ada hamil di luar kandungan. Hamil ektopik atau hamil di luar kandungan adalah kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rahim seperti di saluran telur. Lalu ada mual dan muntah berlebihan, praeklamsia, dan juga anemia zat besi. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, saya akan membahas mengenai bahaya fisik dan juga psikologis fase prenatal. Pertama ada bahaya fisik, meliputi keguguran, implantasi di tempat yang salah, tidak teraturan perkembangan, prematur, dan juga komplikasi saat melahirkan. Lalu ada bahaya psikologis, meliputi kepercayaan tradisional, tekanan yang dialami ibu, dan juga sikap yang kurang menyenangkan dari pihak yang berarti. Oke, tidak terasa sudah sampai di ujung pembahasan ya teman-teman. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun salah dalam saya menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.